warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8G kelompok 2 ingin menampilkan drama yang berjudulkan Batu Menangis. Saya Aisyah Sapitri sebagai Darmi. Saya Fitri Oktaviani sebagai ibu. Saya Tika Indra Sudiri sebagai narator dan pemuda 2. Saya Wilpa Sapara sebagai pemuda 1. Selamat menyaksikan Legenda Batu Menangis. Alkisah, di sebuah bukit yang jauh dari kota di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjaannya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan. Tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin, setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Ibu! Bukankah sudah berulang kali aku bilang bahwa kalau aku bangun, ibu harus sudah menata kamar ini hingga rapi, menyiapkan lulur, air hangat, dan membuatkan minuman sari bawang untukku. Kamu itu sudah besar, nak. Kamu bisa mengerjakan semua itu sendiri. Bukan tahu, aku lagi sibuk. Sang ibu hanya mengelus dada, hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik diri hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia tak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Darmi, ayo bantu ibu bekerja di sawah. Tidak, Bu. Nanti kalau kuku sama kulit aku kotor gimana? Apa kamu tidak kasihan sama ibu, nak? Saya lagi dangdan, Bu. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, si Darmi langsung menghampirinya. Ibu pulang. Upahnya mana? Nah, ini dia. Jangan, nak, uang itu untuk membeli beras. Aku habis, Bu, mesti beli yang baru. Kamu itu jadi anak bisanya cuma minta aja, tapi tidak pernah mau bekerja. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikan yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Hingga pada suatu hari, sang ibu berusaha untuk membujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Mana uangnya? Nak, coba kamu bantu ibu bekerja di sawah. Apa sih, Bu? Ibu kan sudah tua. Jika ibu dipanggil oleh Tuhan, maka ibu tak khawatir lagi. Engkau bisa mengurusi dirimu sendiri. Kita itu orang miskin, kita harus tetap bekerja untuk bisa makan. Siapa suruh jadi orang miskin? Lagi pula aku tidak pernah meminta kamu jadi. Ibu pun bersedih mendengar ucapan yang terlontar dari mulut anaknya sendiri. Baiklah anakku, ibu hanya memohon agar kamu tidak mengurung diri di rumah. Kenalilah lingkunganmu agar ibu tenang jika suatu saat dipanggil Tuhan. Di berganti hari, akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemana-mana pun bersama sang ibu. Tapi anak ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya teriris mendengar itu. Namun akhirnya sang ibu pun menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang terletak jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah anak gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang anak gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Coba lihat wanita itu, cantik sekali kan? Iya benar, wanita itu bagai bidadari surga. Tak sanggup aku menahan untuk menatap kecantikannya. Iya, bahkan dia lebih cantik daripada bunga mawar. Rasanya aku ingin berkenalan dengannya.
Tapi wanita tua yang di belakangnya itu siapa? Entahlah, siapa ya dia itu? Apakah mungkin dia itu... Jangan berpikir macam-macam. Tidak boleh menduga yang tidak baik. Mau kemana? Aku mau berkenalan dengan dia. Aku ikut. Antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. Hai cantik, siapa yang berjalan di belakangmu itu? Apakah dia ibumu? Bukan, dia budak. Hai manis, yakin dia bukan ibumu? Bukan, sudah aku bilang dia itu budak. Pergi sana. Astaga, jangan begitu. Hargai orang ini walaupun ini budakmu. Langkah terlukanya sang ibu mendengar hal itu. Hatinya menangis, dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya sang ibu pun berdoa. Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya menghina memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia. Saat Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Ibu ampunilah aku, Ibu. Ampuni kedurhakaan anakku selama ini. Ibu ampunilah. Maafkan ibu, nak. Ibu. Gadis itu menangis dan meratap memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang-orang dapat melihat bahwa kedua bola matanya masih menitikkan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan dari ibunya itu disebut batu menangis. Pesan moral dari kisah ini adalah, jangan pernah menyakiti orang tua karena keterbatasannya. Jangan pernah durhaka kepada orang tua. Sayangi dan hormatilah kedua orang tuamu, terutama ibumu, karena ialah yang sudah melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Terima kasih sudah menonton.